Sekarang kita lanjut tentang pembuatan kantong bobok ya, saku bobok yang di belakang. Ini saya terangkan lagi, bagian ini harus dilem ya, bagian ini harus dilem. Lebar lemnya itu seumpama kantongnya 13 cm. Ini 13 cm kantongnya seumpama. Nah, maka lebar lemnya itu buatlah 15 cm. Tuh ya, nambah 1 cm sama 1 cm sini. Ambil tengah-tengahnya, tandain, pas dijahit di tengah-tengah kupnat. Lalu jahit kupnatnya dulu. Setelah kupnat kejahit, batas kupnat itu sampai batas kantong ya. Ini batas kantong. Ini, ujung kupnat sampai batas kantong. Lalu kita proses pembuatannya. Kita ambil kain kantong belakang sudah diambil, nih kain kantongnya ya. Kan udah kita tandain dari awal tuh, tengah-tengahnya ada nih. Oke, tengah-tengahnya. Supaya kantong tuh nggak miring atau nggak panjang sebelah. Kita letakkan posisinya ini pas ke tengah-tengah. Harus lurus, posisinya itu harus lurus. Dari sini ke sini berapa, sini ke sini berapa. Nah, dinaikkan aja dulu sekitar 2 cm setengah. Maksud saya gini ya, ini kan ujung kupnat. Nah, naikkan aja 2,5 cm. Tuh. Setelah batas buat kantongnya, kita ambil posisi begini, lalu kita jahit dulu. Jahit dulu, nggak usah ke panjang-panjangnya, cukup sedikit aja buat penahan aja ya. Nih. Nah, kita potong benangnya. Nah, setelah itu ambillah pita jasnya itu yang sudah dilem, yang bentuknya kain serong ya. Kan ini dia pitanya sudah kita lem, bentuk kain serong ini dia. Lalu kita mulailah. Ini ada di pas garis tengah-tengah ini. Ini juga ada pas batas kupnat. Nah, gitu. Letakkan posisinya. Cari yang benar-benar sama dia. Nih. Setelah sama, udah pas, kita ukur. Berapa jarak ini? 7 cm. Berarti ini harus 7 cm juga. 7 cm. Kita jahitlah. Kita jahit pertama bagian bawah dulu. Pas dengan ujung garis ya, ujung garis ini nih. Nih ya, pas ujung garis ini. Bisa dilihat ya. Saya ulangi lagi. Tuh. Oke. Kita jahit dulu, kunci dulu. Jangan lewat, jangan lebih. Nah, itu harus ada triknya itu ya. Lalu ukur juga ini. Tadi 7 cm harus 7 cm juga. Nah, setelah itu ambil bagian bawah ini, tarik. Bagian atas kendor. Ditarik nih. Ini ditarik ya, bagian ini ditarik. Nih. Bagian atas kendor. Kita jalankan pelan-pelan. Terus kita lihat juga batas garis ini harus sama, posisinya 7 cm. Jangan miring. Harus 7 cm, tuh 7 cm. Pas di garis itu kita matikan lagi, kunci lagi sampai benar kuat. Lalu kita putar begini, mulai dari atas. Nah, jangan putus benangnya. Kita kunci lagi, ambil lagi bagian ini, tarik lagi. Nih, kita tarik, tahan. Tuh, yang atas biarin aja, nggak usah ditarik yang atas. Nih, kita tarik lagi ya. Tujuannya apa? Supaya nggak berkerut dan kantong pun tidak mangap. Selesai. Nah, inilah ada bentuknya ya. Kita jahit pitanya dulu ini di sini. Tapi ingat, saat dari sini harus ditarik. Saat dari sini ini ditarik. Oke ya. Setelah itu kita gunting dulu bagi dua, pas di garis tengah-tengahnya. Lalu bagian ini kita gunting. Jangan gunting pas garis banget, jangan. Tapi gunting aja di sini. Nah, kira-kira 2 mili. Gunting juga ini. Tuh. Ini juga digunting. Nah, supaya kita bagus hasilnya, kita gosok ini. Kita pecah dulu. Ini, oke. Lihat saya langsung ke penggosoknya ya. Oke. Ini kita lanjut menggosoknya. Ini dipecah nih ya. Bagaimana mecahnya? Kita giniin aja dulu. Nah,
Ini diletakkan ke bawah, kasih air dulu dikit aja, kita gosok. Ini kalau mau rapi ya, kalau mau rapi caranya belajarlah rapi jahit itu. Tapi kalau udah biasa nggak perlu digosok. Kalau saya kan udah biasa nggak perlu digosok. Kasih air lagi, sama caranya kayak di atas yang bagian bawah tadi ya, dipecah. Nah, lalu dia seperti ini nanti kan, tuh bisa lihat ya. Nih. Nah, baru kita langsung proses ke jahitnya lagi. Oke. Nah, ini setelah digosok kita patahkan begini. Nih. Cukup patah itu jangan besar-besar ya, pas dengan yang pislim yang patahan ini tadi ya, pas ini tadi ya. Kita patah. Lalu jahit bantu. Nih jahit bantu ini harus sama sekali ya, dari ujung ke ujung harus sama besar. Nih bagian ini kita besarin ya. Oke, lalu jahit bantu jarang, periksa lagi bagian bawah ini harus diperiksa nih, harus dimasukkan jarinya, diperiksa jangan sampai jahitan itu nggak kejahit ya bagian yang digosok tadi ya. Nah diratakan begini, diurut lah istilahnya. Nah ini harus sama besar nih, dari sini ke sini, sini ke sini sama besar semua. Jahit bantu. Mau buat kantong baju bobok begitu juga, mau buat kantong celana begitu juga, mau buat kantong jas juga begitu. Tuh kan sama besar ya, bisa lihat din ya. Nih, sama besar ya. Nah bagian atas juga begitu. Tuh kan kejahit ya kan, jangan sampai ini begini terus ini kejahit, kopong dia. Lalu ini kita patahkan lagi pas dengan besar bisnya tadi yang kita gunting. Jahit bantu lagi. Nah diperiksa lagi bagian ini ya. Nah maksud saya itu bagian ini diperiksa jangan sampai ini kejahit seperti ini nih sumpama. Nah ini kejahit, nah jangan sampai, tapi ini tetap berada di posisi dalam dia. Periksa aja dengan jari, bisa kita rasakan gitu kan. Tuh kita giniin pelan-pelan. Nah, selesai kan, bagian atas udah nih, udah sama besar deh ya, dari ujung ke ujung sama besar, bagian bawah juga udah. Lalu kita balik seperti ini. Nah, tandain aja nih batas jahitannya, pasti kelihatan kita ya, bagian ini ada kelihatan, tandain. Terus ini juga kita tandain nih. Kelihatan ujungnya itu, kelihatan pasti. Kita setik dulu bagian terkecil, bagian atas nih, kita setik dari dalam. Ikutin aja jahitan yang tadi ya, yang ada di dalam ini diikutin. Ini kan ada jahitannya di dalam. Nah, ikutin aja, pas banget, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh lewat ya, harus pas. Setik dari ujung ke ujung. Mohon maaf nih warna hitam ya, mau gimana lagi, soalnya jarang dapat celana ini, jarang dapat celana, malah dapatnya sekali dapat warna hitam. Stop sampai sini, kita gunting. Udah kejahit nih ya bagian sini ya, udah kejahit. Kita balikan ini, tuh lihat ya, tembus keluar ya kan, tembus keluar. Lalu ini diangkat. Nah giliran ini lagi yang dijahit nih, bagian ini yang dijahit persis kayak yang di atas tadi kita jahit, nggak boleh lewat dari batas jahitannya itu. Kita jahit lagi, kita singkir, kita periksa nih, ini jangan sampai kejahit nih, bagian ini jangan sampai kejahit. Kita tarik ke atas nih ya. Oke, lalu kita jahit pelan-pelan aja jahitnya tuh. Periksa lagi, jahit. Nah udah selesai kejahit ya kan. Nah udah kekunci bagian bawah, kekunci bagian ini, kekunci. Lalu kita lepaskan lah jahit bantunya tadi, kita buang. Nah, kita cabut. Kalau mau cepat buangnya, ini digunting dulu nih, gunting kasih jarak-jarak, gunting.
gunting. Nah, ambillah bagian yang ini tadi, tinggal tarik. Nah, seperti itu juga bagian bawahnya ya. Nah, ini udah kita lepas jahit bantunya ya, maka berbentuk pita langsung dia kan. Nah, udah kita lepas jahit bantunya. Ini juga udah kita lepas, udah jahit bantunya ya. Nah, ada mau sistem paling rapi lagi, dalamnya ini dikasih benang, dalamnya ini. Tapi kalau umpama nggak mau dikasih benang nggak apa-apa, ini saya praktekkan dikasih benang ya. Kalau nggak kasih benang nggak apa-apa, diabaikan aja. Ini cuman cara trik paling gitu aja ya. Nah, kita ambil benang, lihat Din, ambil benang, kita buat setebal-tebal mungkin. Nih. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, 7 sampai 8 deh ya, 8. Nah, udah tebal seperti ini kan ya. Tuh. Udah tebal seperti ini, kita gunting. Ambil tengah-tengah lagi. Nah, bagian posisi tengah-tengahnya. Nah, kita ambillah. Nah, setelah kita jahit kita lipat-lipat benangnya itu, ambillah benang di jarum ini ya, jarum dikasih benang juga buat pancingannya. Nah, diikat tengah-tengahnya tadi. Tuh seperti ini. Nah, kita ikatlah tengah-tengahnya. Ini cara paling jitu ini. Kantong itu akan abadi selamanya, bukan tebal ya kan. Nah, lalu kita masukkan aja ini. Nah, posisinya nih. Kita masukkan ke pitanya itu ya. Nah, pelan-pelan aja masukinnya. Nah, dorong terus jarumnya. Saat masukin jarum juga jangan yang bagian tumpulnya itu ya, kita duluin ya. Tuh. Nah, dimasukkan benangnya tadi sampai tuh. Kan udah masuk ya. Nah, ini kencang dia, tebel ya kantongnya itu. Kalau umpama nggak mau dipakai nggak apa-apa, umpama buat ngecepetin kerjanya ya. Nah, udah kita gunting batas ini. Nah, lalu bagian ini juga kita kasih lagi sebelahnya tadi, makanya ngambil panjang-panjang dulu. Nah, ini kita masukkan, dorong terus. Saya ulang lagi ya, dorong pelan-pelan. Makanya diambil panjang-panjang dulu supaya bisa dapat atas bawah. Nah, udah kan, atas bawah udah keisi nih, bagian atas keisi benang, bagian bawah juga keisi benang. Tuh ya, tujuannya itu biar kantong itu lebih bulat lagi ya. Ini kita gunting. Nah, ini kekal abadi dia, tuh kencang dia, kencang kantong itu ya. Setelah itu kita sibak seperti ini, guntinglah tengah-tengahnya ini tengah-tengahnya gunting. Kita giniin aja, periksa bagian bawah jangan sampai kegunting kan kantongnya ya. Kita patahin begini, ceklis dulu bagian tengah. Nah, setelah bolong udah tinggal dorong aja ini. Nah, guntingnya jangan sampai ke ujung dulu. Ini kan ada batas ininya ya, batas jahitnya tadi ya. Ini batas jahitnya tadi. Nah, cukup dari sini ke sini jaraknya 1,5 cm. Nah, setelah 1,5 cm udah batas, barulah kita ambil kita gunting ujungnya ini. Pasin banget ke posisi ini ya. Ujung gunting harus tajam. Tuh, bagian ininya nih harus pas banget. Ini nih. Sisa jahitan yang batas jahitan tadi harus pas, jangan lewat ya. Kalau lewat ntar bolong dia. Ini juga. Nah, kalau umpama mau dari dalam bisa juga begini. Kita sibak dulu, kita gunting. Ini kita gunting. Pisahkan 1,5 cm. Nah, ini kalau mau kelihatan semua seperti ini. Terserah suka caranya yang mana. Pas ke ujung jahitan tadi. Nah, udah sampai ke ujung nih ya. Bisa lihat Din, ini ujung sampai ujung sekali ya. Tuh. Ini ya, ujung ke ujung. Setelah itu, setelah begini kita baliknya seperti ini aja. Nah. Tuh.
Setelah dibalik seperti ini, kita tarik ini dikit. Bentuknya itu harus kotak ya, nih. Tuh, bentuknya harus kotak. Kalau ada yang masih ngelipat sumpahnya, berarti itu nggak sampai ke ujung banget itu nyeklisnya. Tuh, ini udah kotak nih bentuknya. Ini udah kotak, ini juga udah kotak. Bisa dilihat ya. Nah, kotak semua. Lalu ini harus rapat banget ya. Bagian ini bibirnya ini harus ketemu banget nih. Antara bibir atas bibir bawah tuh jangan sampai numpuk begini, jangan sampai numpuk begini, tapi harus ketemu dia. Setelah itu kita sibak ini, ambil, buka lagi ini. Nah, ini ditarik. Ini akan ada lancipnya ya. Ini kita tarik. Kita jahit pas di sini banget. Dijahit kunci. Nah, maju mundurnya itu terserah. Nah, terus langsung pelan-pelan seperti ini. Nah. Tuh kan ya. Jahitnya tuh pas banget di sininya ya. Nih, di sininya banget nih, bagian pinggir sekali. Itu pas banget dia. Tuh kan bentuk kotak dia. Nah, bagus kan? Ini kita gunting, sisakanlah sekitar 1 cm aja cukup. Gunting. Dirancipkan bagian atasnya. Nah. Lalu sebelahnya lagi begitu juga. Ini kita pasin juga nih bentuk kotak. Harus bibirnya ketemu bibirnya, jangan numpuk. Setelah itu kita ambil satu lagi. Nah, kita sibak seperti ini. Ujung lah pas ini ya dijahit ya. Pas ininya sih, tepi-tepinya banget. Nih, bagian tepi ini ya kita jahit. Maju mundur 3 kali, lalu larikan ke samping. Nah. Tuh. Kita gunting lagi 1 cm. Lancipan lagi. Kan jadi dia pitanya tuh. Nah, bisa lihat kan ya. Udah jadi, ini belum digosok, ini apalagi udah digosok ya. Udah jadi nih ya. Lalu jahitlah ininya. Nah, saat menjahit juga jangan sampai ini kelipet, seperti ini kelipet, jangan sampai tuh, jangan sampai, tapi diluruskan. Nah, jahit dulu ini. Makanya saya jahit dulu kantongnya tadi kan, supaya apa? Enak menjahitnya. Nah, setelah dijahit, lalu kita ukur. Ukurnya seperti ini. Ukur dalam kantong, kita lipat dulu ini. Kita gini lagi. Batasnya itu 16,5 cm. Cari 16,5 cm. Ini kurang 15 ini. Nah, dorong lagi. Udah ketemu 16 dengan tengah-tengah ini. Kita letakkan posisi harus lurus semua kan kantongnya ya. Harus lurus semua. Ini kita tandain. Nah, batas ininya. Nah, kita tandain seperti ini. Nah, tandain juga. Nah, ini tandain juga batas ininya ya, kan bisa dilihat tuh nanti. Tuh, batas ini juga lapisan kantongnya. Yang bagian ini kita checklist bawahnya ini. Nah, itulah batas dalam kantong. Ujung ke ujung kita tandain. Setelah itu, setelah begini, kita ambil lapisan kantong. Nah, kita ambil lapisan kantong. Ini tadi kan udah ada kan ya, tandanya ini ya, tanda ini ke sini, batasnya udah ada. Nah, kita jahitlah pas dengan garis. Ini kita samakan dengan jahitan batas sininya, batas atasnya kita samain. Kita jahit kunci. Ini juga kan kelihatan tuh ada batasnya. Nah, ini kita gunting. Lebihnya ini kita gunting. Nah, udah cukup segitu aja. Nah, ini kita jahit ya, terus jahit sampai ke ujung. Ini kan lapisan kantong belakang. Nah, setelah itu gunting. Nah, setelah seperti ini, nih saya lihatin lagi. Kan jadi seperti ini kantongnya nih ya. Ini lapisannya di sini, nih ya, seperti ini ya. Nah, lalu kita ambilnya seperti ini, pegang ini ya, pegang bagian yang ada tanda ini tadi, dilipat begini, ini juga dilipat seperti ini. Nah, beginiin ya, pegang, set. Nah, kita jahit lah, kita pegang nih, harus sama nih ya. Kalau enggak, kalau bingung, sumpama bingung, pentulin aja dulu kalau umpama bingung. Nah, ini dipentulin dulu. Nah, bagian bawah juga harus sama nih, kain kantong atas bawahnya harus sama pinggirannya itu.
Ini kalau sumpah bingung, pentulin dulu. Nah, kita jahit lah ini. Jahitnya juga jangan pas pinggir kain kantong. Jangan di sini ya, itu terlalu lebar kantongnya. Tapi ambillah jaraknya itu dari sini, dari pas jahitan kantong tadi, buat aja lah sampai 1 senti setengah. Nah, dari pinggiran pita ini ya, pita ini sampai sini 1,5. Kita jahit. Kita jahit. Posisi harus lurus. Ini harus sama nih. Bagian kantong ini sama kantong pinggir ini harus sama. Harus lurus dia. Sampai ke bawah. Nah, setelah itu bisa digunting. Cukup guntingnya itu lebarnya itu 1 cm kurang dikit atau setengah cm lewat. Nah, itu begitu juga dengan yang ini. Nah, ini kita ratakan. Ini harus sama ya ratanya ya, nggak boleh ini seperti ini, nggak boleh. Tuh, nggak boleh, perhatikan, nggak boleh. Tapi harus diratakan. Setelah rata, kalau nggak bisa kita garis dari pinggiran kain ini 1,5. Nah, 1,5 ambil aja lah garis nih. Kalau papa nggak bisa pakai piling, nah, garis kita jahit di bagian garisannya. Nah, ini kita jahit ya. Ini diangkat, jangan sampai kejahit. Nah, posisi harus benar-benar pas ini ya, nggak boleh kendor, nggak boleh tegang deh ya. Tuh, setelah dijahit kita gunting lagi, tipiskan kurang lebih 1 cm kurang dikit, setengah cm lewat. Nah, ini kita balik. Balik tangan langsung metal begini nih. Tusuklah dengan gunting ujungnya itu biar dia bersih, lancip. Nah, setelah itu, setelah seperti ini nih, setelah seperti ini dia ya. Nah, ini disetik, pinggirannya ini disetik. Cara nyetiknya tetap posisi atasin seperti ini dulu, kita angkat. Nah, bagian ujung atasnya itu harus lebih kecil, jangan kotak dari ujung ini kotak ya, jangan. Tapi harus lebih kecil ya. Nah, ini harus lebih, ini ya, harus lebih lancip dia. Kan udah seperti ini. Nah, lipatlah ini dari batasnya itu dari sini aja. Nah, di atas 1 cm dikit dari kantong ini nih ya, dari sini jaraknya, atau dari sinilah nih, dari batas ini ya 1 cm. Kalau nggak bisa kira-kira itu ya 1 cm. Nah, kita lipat ini. Nah, lipat segitiga seperti ini. Nah, jadi kecil ya bagian ujung atasnya. Kita jahit lah. Dari atas sekali kita jahit. Nah, sampai ke ujung batas yang 1 cm tadi. Lalu setik, tarik begini, setik 1 tapak aja, setapak aja stiknya ya. Nah, keliling sampai ke bawah. Putar lagi. Terus perhatikan lagi mana 1 cm ke atas tadi. Ini dia nih, saya kira-kira aja. Setelah itu dibikin kecil lagi ujungnya. Kita lipat lagi seperti ini. Nah, tinggal dorong begitu kan, kecil atasnya kan. Nah, lalu jahit. Nah, lalu kan, nah, lihat kantongnya jadi seperti ini tuh kan, ya kan. Nah, lalu kita setik ininya, kita kunci. Ini kan masih bolong nih, kalau digini masih bolong dia tuh. Nah, kan, nah, itu nggak boleh, harus dikunci. Kuncinya itu dari dalam. Saat kuncinya itu kita setelah begini kita balik, kita buka, lihat batas jahitan ini tadi nih, batas jahitan yang ada bagian apa namanya, bagian lapisan pita jas tadi, ini batasnya. Lalu kalau umpama nggak bisa piling, ini kan pinggiran itu ya, pinggiran apa namanya, jahitan tadi. Nah, dari sinilah kita mulai jahit.
kita jahit set ke atas. Nah ini maju mundur lagi sekitar 2-3 kali aja cukup, diputar lagi biar kantongnya tuh nggak mangap seperti ini. Lihat nih, ini kan kantong kelihatan mangap nih ya, misalnya memble dia ya. Nah ini memble, nah ini diratakan. Nah diratakan, dirapetin lah gitu tuh, dirapetin seperti ini. Setelah rapet kita buka sibak seperti ini, tahan. Nah, tahan, stick pelan-pelan. Nah oh iya saya lupa, ini kalau umpama nggak pakai tutup kantong langsung aja jahit ya, set sampai ke sini ya. Nah berhubung ada tutup kantong, nih ya, sebelum udah dijahit seperti ini tadi ya, jahit maju mundur terus, jangan dilewatin dulu jahitnya, kita masukkan dulu tutup kantongnya. Ini kita tipiskan lagi. Nah, jepitin aja sela-selanya ke sini nih, dari dalam boleh, kemudian dalam nih masukin. Nah, ini salah saya tadi tuh ya, lupa proses penempelan dulu. Nah, pas dengan garisnya tadi. Nah, nah, kita jahit dulu. Terus tarik, harus pas garis tadi ya, harus pas. Stick sampai ke ujung. Pas pinggiran tadi. Nah kan udah ketutup ke kantongnya kan. Nah, lalu kita kunci lagi bagian ini sampai ke batas lapisan pita jas tadi tuh. Nah, kan udah jadi kan tuh, ini tutup kantongnya bisa lihat ya. Oke Din. Oke. Nah kita lihat dari bawah tuh kan, ini dia nih. Nah jadi batas ininya tadi, kenapa saya ada yang nguncinya itu dari sini aja nih, dari sini sampai ke sini udah gini aja. Kalau saya kan dari batas lapisan ininya tadi. Kenapa? Biar tujuannya saat kantong itu udah dikejahit nih, lihat dia bersih tuh, begini nggak ada bulu-bulunya lagi. Kenapa? Udah kejahit. Saat diletakkan dompet juga, posisi dompet itu mantap, nggak kemana-mana. Kalau umpama sampai sini kan ya masih ada ruang kosong di sini kan tuh, makanya dikunci sampai seperti itu. Nah setelah itu kita jahit bagian atasnya. Diingat saat jahit bagian atasnya ini kebanyakan yang suka tegang ya, saya perhatikan itu ya. Ini nggak boleh tegang, harus kendor. Sumpah seperti ini nih, ada yang seperti ini nih tegang nih. Nah ada yang begini jahit kantongnya, main hajar aja dia, di sini udah ngelipet aja tuh. Nah, itu nggak boleh itu. Ada yang seperti ini juga nih, di sini tegang, di sini enggak. Nah yang begini dia kapan dipakai ini ngelembung, ngangkat dia. Makanya didatarkan bener-bener. Seumpama nggak paham gitu takut tegang lagi ini, nah kita kendorin dulu, kita jahit aja dulu ini setapak, bukan setapak ya, kita jahit aja dulu, disetikan pinggiran ini nih, kira-kira sebesar 2 mili lah kita jahit bantu aja. Nah seperti ini ya, ini Din, sebesar 2 mili kita jahit ya. Nah sebesar 2 mili jahit bantu, tapi lalu kita sibakkan ke atas. Nah kita jahit lah ininya. Nah kita jahitnya itu dari ujung ini aja, biar sekalian kain tuh nggak melar bagian atasnya. Nah ini kita datarin. Nah ini juga. Lalu kita gunting. Nah ini tadi kita buka lagi jahit bantunya, biarin dia kendor di dalam. Karena tujuannya apa? Supaya bak celana itu nggak ngangkat ya, nggak tegang di dalamnya ya. Jadi celana itu bagus dia pas dipakai. Nah, tuh kan kendor di dalamnya tuh, lihat kan kendor. Bagian luarnya enggak tuh, dia datar bagian luarnya tuh kan.
Ini belum digosok, ini apalagi sudah digosok, nanti tambah rapet, tambah bagus lagi. Boleh kita lihat hasilnya ya, kita gosok. Nah, ini saat menggosoknya itu harus menggunakan bantal. Nah, kita letakkan, kita kasih lapisan lagi buat gosoknya, kasihlah air. Nah, ini kita gosok. Tuh kan, bisa dilihat nggak? Rapi nggak, Den? Tapi Nah, itu dia kan. jadi tujuannya di alas tadi itu supaya dia tidak mengkilat. Nah, ya itu tujuannya, supaya tidak mengkilat. Nah, inilah Jadi hasilnya. kalau Nah, hasil pita jasnya tadi. Kalau umpama kita masukin tutup kantongnya. Ini kita masukin tuh. Kan dia ngerapet kan kantong jasnya. Nah, kita gosok lagi aja nih. Nah, tuh, kan rapet ya. Dia nggak membeli seperti ini. Besarnya sama tuh. Inilah pita jas. Lihat ya. Begitu juga bikin sebelahnya, sama aja caranya. Nah, kita buka lagi tuh. Oke, Din. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian